Hello there, it's me, Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Aryani, mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam semester 3 dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang berkenaan dengan mata kuliah saya, yakni Tafsir Hukum Peradilan. Pada mata kuliah Tafsir Hukum Peradilan, saya diajarkan mengenai beberapa topik masalah dengan penafsirannya dalam Al-Quran. Topik tersebut salah satunya ialah mengenai larangan membela yang salah. Dan topik ini akan saya bahas pada video kali ini. Larangan membela orang yang salah ini selaras dengan konsep keadilan, yang bahwasannya penegakan keadilan bukan hanya seimbang dalam melakukan suatu hal, tapi juga tidak membela orang yang salah. Karena pada hakikatnya sebuah keadilan berdiri di atas kebenaran dalam perlakuan seseorang sesuai haknya atas kewajiban yang telah dilakukan. Dalam Islam, Allah melarang siapapun untuk menentang orang yang tidak bersalah karena membela orang berkhianat atau orang yang bersalah. Jika hal tersebut terjadi, Allah memerintahkan untuk memohon ampunan kepada Allah SWT. Pelarangan pembelaan terhadap orang yang salah tertera dalam Quran Surah An-Nisa ayat 105 sampai dengan 107, yang mana bunyi dari lafaz tersebut ialah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah wa la takul lil khainina hasima wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan atsima, yang artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Dan mohonkanlah ampunan kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa. Turunnya Quran Surat An-Nisa ayat 105 sampai dengan 107 merupakan perintah Allah SWT kepada Rasulullah untuk menjalankan pengadilan dalam memperoleh putusan hukum yang benar dan adil, tidak memihak siapapun serta tidak berlaku zalim sekalipun terhadap non-muslim. Pada Quran Surat An-Nisa ayat 105, para ahli tafsir sepakat bahwa ayat ini diturunkan untuk mengenai Tu'mah bin Ubairik, tetapi mengenai peristiwa kejadiannya terdapat banyak riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan bahwasannya Tu'mah mencuri baju perang saat diminta, lalu Tu'mah menuduh seorang Yahudilah yang telah mencurinya. Riwayat yang kedua bahwa seseorang menitipkan baju perang kepada Tu'mah, tetapi tidak disaksikan oleh saksi pada saat itu. Kemudian ketika diminta lagi, Tu'mah menolak untuk memberikannya karena ia mengatakan tidak pernah dititipi baju perang. Kemudian riwayat yang ketiga, orang yang menitipkan baju perang menyangka bahwa baju perangnya telah dicuri oleh seorang Yahudi. Kemudian dalam redaksi litahkumu bainan nasi bima araqallahu, sebagian ulama usul ada yang menjadikannya sebagai dalil dibolehkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ijtihad. Penafsiran surah An-Nisa ayat 106 ditafsirkan bahwasannya hendaknya memohon ampun kepada Allah SWT. Perintah untuk beristighfar ditujukan kepada Rasulullah karena hampir saja ingin membela orang yang salah. Yang dimaksud orang yang salah dalam hal tersebut ialah Tu'mah. Ia menganggap dirinya tidak bersalah dan ingin menghukum orang Yahudi yang dituduh atas tuduhan tersebut. Perintah beristighfar pada Rasul ialah ditujukan untuk menambah pahala, sekaligus sebagai bimbingan untuk Rasul dan umatnya untuk lebih berhati-hati dan akurat dalam memutuskan suatu perkara. Sedangkan untuk tafsir Quran Surat An-Nisa ayat 107 ialah Allah melarang menebat untuk membela orang-orang yang khianati diri mereka sendiri dengan melakukan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Perbuatan khianat terhadap orang lain juga termasuk perbuatan khianat pada diri sendiri. Hal ini karena dampak buruk dari hal tersebut juga akan kembali dan menimpa pada diri sendiri juga. Dari penafsiran di atas yang mengacu pada tafsir Al-Munir, tegas dinyatakan bahwa Allah memberikan perintah dan larangan sekaligus. Perintah yang terdapat dalam ayat tersebut adalah hendaknya melaksanakan keadilan dan menegakkan keadilan dengan kebenaran yang mutlak.
Adapun larangan yang Allah wanti-wanti adalah untuk tidak membela siapapun untuk menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat atau orang yang salah. Sedangkan contoh kasus dari larangan membela orang yang salah pada saat ini dapat kita lihat dalam hal apakah menjadi pengacara diperbolehkan. Dalam lafaz wala takul lil khainina hasiman menjelaskan bahwa pengacara dan pembela atau jaksa penuntut untuk pihak yang salah dan dicurigai adalah tidak boleh. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh menjadi pembela orang lain kecuali jika mengetahui bahwa dirinya merupakan pihak yang benar. Hal ini, hukum menjadi pengacara kembali pada permasalahan apakah terdakwa adalah orang yang bersalah. Namun, si pengacara berusaha untuk memutarbalikkan fakta sehingga terdakwa lepas dari hukuman, atau terdakwa sebenarnya tidak bersalah namun menjadi korban tuduhan, lalu pengacara membantu untuk mengungkap kebenaran sehingga dia terbebas dari tuduhan tersebut. Hal ini juga tergantung pada kejujuran tersangka atau terdakwa pada pengacara terhadap permasalahan yang dialami. Jika dalam proses pencarian informasi, seorang pengacara mengetahui bahwa ada alibi ataupun kebohongan atau tersangka memang benar-benar merupakan pelaku kejahatan, maka hukumnya ialah haram. Contoh kasusnya ialah ada orang yang menjual rumahnya kepada seseorang dengan pembayaran di muka, kemudian sisanya dicicil. Si pembeli rumah tersebut membayar sebagian, sementara sisanya tidak dibayar alias mangkir. Pada saat yang sama, rumah tersebut telah dibeli dan ditempati. Dalam hal ini, Islam menetapkan bahwa hak penjual dari pembeli rumah tersebut harus dibayar. Karena itu, jika ada pengacara yang membela si penjual agar bisa mengambil haknya yang tidak dibayar oleh si pembeli tersebut, maka hukum pembelaan tersebut diperbolehkan. Sebab hak tersebut merupakan hak yang telah ditetapkan oleh syariah sebagai hak pemiliknya. Sehingga profesi dan tindakan pengacara yang membela pihak yang dizalimi agar haknya kembali kepada dirinya adalah tindakan yang dibenarkan oleh syariah. Sedangkan contoh kasus yang baru-baru ini terjadi adalah kasus mengenai kerangkeng manusia yang dimiliki oleh Bupati Langkat, Sumatera Utara. Kasus ini bermula dari terbit rencana perangin-angin yang mendirikan kerangkeng di rumahnya untuk tempat rehabilitasi pecandu narkoba. Namun setelah bertahun-tahun ditemukan bahwa terdapat unsur kekerasan yang terjadi di dalam kerangkeng tersebut dan mengakibatkan 6 orang mengalami luka dan 6 orang meninggal dunia karena kekerasan dalam kerangkeng. Kasus ini terungkap ketika KPK melakukan operasi tangkap terhadap Bupati Langkat pada Januari 2022. Sejumlah rangkaian pemeriksaan dilakukan oleh penyidik, mulai dari olah tempat kejadian perkara, pembongkaran kuburan korban penyiksaan, hingga gelar perkara, yang kemudian ditetapkannya 9 tersangka dari kasus tersebut. Dari kasus tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa 9 orang tersangka yang ditetapkan melakukan pelanggaran HAM dan terbukti dari bukti-bukti yang ada. Maka dalam hal ini, pengacara dan pembela untuk pihak yang salah tidak diperbolehkan menurut syariat Islam, karena sudah jelas bahwa pelaku merupakan tersangka dari kasus tersebut. Baik, itu tadi sekilas pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait materi larangan untuk membela yang salah. Semoga dari pemaparan yang saya sampaikan dapat membawa manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.